Halo teman-teman, kita masuk ke part 3 di bongkar pasang cross member nih, part terakhir. Nah, ini di part ini kita mau pasang lagi nih cross membernya ke bodi mobil. Oke. Nah, ini baru saya angkat nih dari tempat saya bongkar. Cross membernya ini berat banget loh ya teman-teman. Kalau ada satu orang lagi sih lebih baik ya. Kalau nggak ada tuh kayak gitu tuh sendirian, berat banget. Nah, itu aku sediain 2 papan. Itu papan bekas packing gitu loh. Ya kuat sih itu papannya. Kalau punya apa ya, pokoknya mau kardus tebel juga nggak apa-apa. Pokoknya biar cross membernya nggak nggesrek ke tanah atau apa ya, beton gitulah. Kan sayang juga kegesrek ya. Jadi kita alasin dengan kayu. Nanti yang kita geser kayunya ini, oke? Nah, itu saya geser dikit-dikit. Oke, saya geser dikit-dikit kayunya. Nah, oke. Nah, sekarang dari sisi sebelah kiri saya tarik. Oke, sip. Nah, ini udah dikondisikan, udah sama. Nah, agak didorong dikit lagi. Oke, sip. Sekarang habis ini kita siapkan 2 dongkrak ya. 2 dongkrak yang bisa low. Bisa dongkrak gunting atau dongkrak buaya. Dua-duanya. Nah, ini aku dua-duanya pakai ya, gunting sama buaya. Nah, ini yang sisi kanan tadi, kanan mobil ya, sisi kanan mobil. Tuh tak bawahnya udah tak pasang dongkrak gunting. Nah, tuh keangkat. Oke, setelah keangkat ini kita cek dulu kanan kirinya ya. Ada yang maksa enggak? Nah, tahunya kita angkat-angkat terus, ada yang maksa nanti malah bengkok nanti. Ada yang nggak pas nanti. Atau ada yang kejepit mungkin. Nah, harus dipaskan dulu. Pertama itu setelah kita agak naik yang sisi kanan ini, lubang rak setir yang masuk ke kabin harus dipaskan ya teman-teman. Sama ini nih, selang-selang power steering ini juga hati-hati nih, jangan sampai ada yang kejepit. Oke, dikondisikan sesuai posisinya. Oke, ini saya lagi memastikan posisinya udah oke. Nah, terus yang dongkrak buaya saya taruh di tengah. Tuh, taruh di tengah yang tempatnya engine mounting bawah, engine mounting tengah. Oke. Oke, ini agak didorong biar pas tuh lubang yang masuk ke kabin ya. Intinya itu masuk dulu, bukan masuk sih, maksudnya udah pas gitu. Jadi waktu kita dongkrak dia langsung masuk jelek. Nah, ini ball joint kita paskan ke knuckle-nya. Oke, kita paskan dulu. Dongkrak kita agak tinggikan lagi. Oke, nah ini baut cross member yang depan saya masukkan dulu buat ngunci posisi. Nah, terus kita paskan lagi. Oke, nah ini udah gantung ya, dia udah gantung dari baut cross member yang depan tadi. Nah, terus dongkrak saya geser ke sebelah kiri mobil. Kita beralih ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri itu ada vacuum booster pump brake ya. Nah, itu juga dipasang dulu bracketnya. Teman-teman bisa lihat di video saya yang part 2 dan part 1 cara pasang, cara bongkar, lepas baut, nurunin, bongkar rak setir. Lah, ini yang ketiga pasang. Oke, agak didongkrak lagi. Kalau yang kanan udah pas, baut cross member yang depan kita pasang. Nah, itu udah gantung ya. Nah, sekarang kita posisikan lagi dongkrak buayanya di tengah. Saya pakai papan tuh.
Oke, kita naik. Nah, ini naiknya jadi simetris ya, kanan kirinya. Oke, kita kondisikan lagi. Pokoknya pelan-pelan aja, teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita pasang baut cross member yang belakang sebelah kanan. Oke. Oh iya, jangan lupa ada karet yang nempel cross member ke knalpot. Nah, itu jadi tadi udah tak pasang tuh. Jangan lupa dipasang. Oke, ini berarti sebelah kanan udah dipasang ya baut cross membernya. Yang depan dan belakang udah dipasang. Sekarang kita beralih ke kiri. Oke, itu kiri saya paskan dulu ball jointnya ke knuckle, kelihatan ya di ujung sana. Terus kita pasang baut cross member yang belakang, yang sebelah kiri. Oke, ini udah kepasang semua bautnya. Oke, nanti kita melakukan pengencangan baut cross member ada 4, semuanya sama 100 foot-pound. Oke, sekarang kita lakukan pengencangan. Oke, ini kita mau pengencangan pakai torsi ya, tadi 100 foot-pound. Ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri nggak tahu video ini ya teman-teman. Caranya sama persis, pakai kunci torsi, kekuatannya 100 foot-pound. Oke. Oke, setelah cross member udah 4 bautnya udah kencang, kita pasang engine mounting bawah atau engine mounting tengah. Oke, seperti itu ya. Dimasukkan dulu, agak ditarik gitu ya. Emang ini gampang-gampang susah sih engine mounting tengah ini. Mau bongkar sama masangnya agak gampang-gampang susah. Oke, itu malah engine mountingnya stuck ya. Nah, oke, sip. Oke, kita pasang baut engine mounting yang nempel ke cross member. Oke, ini kita putar dulu pakai tangan ya. Oke, terus kita pasang baut yang engine mounting yang nempel ke bracketnya. Oke, sekarang kita torsi yang nempel di cross member itu 44 foot-pound. Oke, kita kencangkan 44 foot-pound. Kemudian yang nempel di mesin itu 59 foot-pound.
Oke, ini kita kencangkan. Emang posisinya rada nggak enak ya. Dan kunci torsinya itu lumayan berat, apalagi ada soketnya ya. Alah, lepas terus. Oke, kita kencangkan. Oke, sip, sudah kencang. Oke, sekarang kita pasang join bawah yang dari setir ke rak setir. Nah, tuh. Nah, joinnya ini pas kita nurunin cross member ini harus dilepas ya, nggak boleh cuma dikendorin bautnya. Benar-benar harus dilepas. Kalau nggak ngunci nanti, tetap nggak bisa turun cross membernya. Jadi lebih baik itu langsung benar-benar dilepas dari rak setirnya itu. Nah, join ini kalau kita putar setir, nah ini nanti join ini yang bunyi, tapi nggak apa-apa, itu bunyi join doang, bukan bunyi rak setir yang businya rusak, bukan. Oke, itu udah masuk, udah sesuai posisinya. Sekarang kita baut. Oke, baut atas bawah beda ya teman-teman. Ukurannya, bukan ukurannya, bentuknya beda, jadi jangan sampai tertukar di video saya yang part 2. Oke, ini kita pakai kunci 11 ya teman-teman. Oke, saya pakai kunci ring. Terus biar cepat saya pakai reset elektrik. Oke, kita paskan lagi. Oke, kita kencangkan, tadi agak belum pas ya. Oke, terus kita kencangkan pakai reset elektrik. Oke, habis itu kita make sure lagi pakai kunci ring ya, pakai tangan biar feel-nya dapet bahwa udah kenceng gitu ya. Oke, nah habis ini coba tak goyang-goyangin ya. Itu bunyinya dari join ini, tapi itu bukan rak setirnya yang bunyi. Nah, itu. Oke. Oke, sekarang kita pasang tuh selang atau pipa power steering yang nempel ke pompa power steering ya. Nah, ini teman-teman, nek saya enaknya pakai kunci flare, tapi kunci flare yang bisa masuk ke apa ya, extension bar, nanti tak liatin. Nah, ini biasa aku pakai tangan dulu ya biar udah pasti pas. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kayak gitu kunci flare-nya. Oke. Oke, sip. Nah, kayak gitu kunci flare-nya ya. Oke, ini udah kepasang. Oke, nah ini adalah karet yang waktu saya ngelepas booster pump yang brake, booster pump brake. Itu ada satu karet yang dari dinamonya itu cuma nempel ke bodi. Nah, itu lepas. Nah, ini tinggal tak masukin lagi ke bodi. Bodinya udah ada lubangnya itu. Tinggal kita masukin lagi ke lubangnya, oke. Nanti tak tunjukin setelah masuk. Coba kita lihat. Nah, itu yang hitam bawah itu ya. Tadi terlepas tinggal kita masukkan ke lubang ke bodinya itu. Oke, ini kita coba ya. Ini aku udah kontak on, mesin nggak nyala, setir tak putar-putar. Sebentar. Nih, biar kelihatan. Tuh, udah nggak kayak tadi ya.
itu bunyi tuk dikit itu di joinnya bawah, nggak apa-apa. Oke. Ini udah kepasang, ini udah sore, hampir jam 6. Seharian ini bongkar cross member. Kita cek ya, masih bunyi apa enggak. Ini ban tak goyang-goyangin. Udah enggak ya. Sip. Udah enggak. Mantap. Oke teman-teman, DIY ganti rak setir, bongkar cross member di spin saya nih udah selesai. Saya start tadi dari jam 9 tapi ya slow sih. Ini sampai udah maghrib baru kelar nih. Oke, semoga video saya bisa membantu ya teman-teman yang mau DIY ganti rak setir. Oke, nanti next rak setirnya akan saya bongkar. Nanti kita lihat seal dan bushingnya. Tapi tunggu waktu dulu ya. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih.